warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah termodinamika meteorologi. Kita sekarang memasuki segmen yang ketiga, segmen terakhir dari modul pertama, pendahuluan. Sistem dan lingkungan. Sistem dan lingkungan bukan hal yang baru bagi Anda. Anda sudah pernah belajar sebelumnya termodinamika, apa itu sistem, apa itu lingkungan. Tapi ini kita akan mengulang kembali sedikit mengenai sistem dan lingkungan. Termodinamika berhubungan dengan perilaku dari materi karena ada interaksi dengan lingkungan. Kita sudah lihat sebelumnya besi yang tadinya dari meteor jatuh ke permukaan bumi dia dalam keadaan dalam bentuk logam. Kemudian karena di permukaan bumi ini atau di bumi ini ada oksigen, kemudian hujan dan lain-lain, itu akan mempercepat reaksi dari besi atau logam ini menjadi oksida, ya, karena ada interaksi dengan lingkungannya. Tugas kita meteorologi mengubah lagi lingkungan, dipanaskan, tambahkan sesuatu sehingga dia berubah menjadi logam. Sistem adalah bagian dari alam semesta atau benda yang menjadi subjek dari analisis termodinamika. Itu disebut dengan sistem. Ya, contoh kalau misalnya di sebelah sini ada blast furnace. Blast furnace kita katakan sebagai sistem. Proses metalurgi, sistem itu merupakan sistem reaksi kimia. Jadi di blast furnace ini penuh dengan reaksi kimia. Jadi ini sebagai sistem terbuka dan sistem tertutup. Jadi ada dua sistem. Sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem ini ada dua, sistem terbuka dan sistem tertutup. Dalam kasus blast furnace, tentu saja sistemnya terbuka. Anda lihat ada material yang masuk dari atas secara continuous terus-menerus, kemudian ada material yang dikeluarkan dari bagian bawah dari blast furnace. Ini dikatakan dengan sistem yang terbuka. Yang kalau Anda baca, apa itu sistem terbuka? Sistem terbuka adalah sistem di mana materi atau benda dapat masuk ke dalam sistem dan atau keluar dari sistem. Kemudian sistem tertutup, materi atau benda tidak dapat masuk ke dalam sistem dan juga tidak dapat keluar dari sistem. Itu disebut dengan sistem yang tertutup. Hanya panas saja yang bisa berpindah dari sistem ke lingkungan atau lingkungan ke sistem, tapi tidak ada materi yang ditambahkan dalam sistem dan juga tidak ada materi yang keluar dari sistem. Lingkungan, sesuatu atau apapun yang di luar sistem itu disebut dengan lingkungan. Ya, jadi ini blast furnace. Ya, di luarnya ya tentu saja di luar ini semua orang mengatakan bahwa lingkungan ini sudah jelas ya, seharusnya bagi Anda bukan hal yang baru. Apa itu sistem, apa itu lingkungan? Nah, sistem sesuatu dari bagian dari alam semesta yang menjadi subjek analisis yang Anda pelajari dari sisi termodinamikanya, disebut dengan sistem. Perpindahan panas atau bahasa Inggrisnya energy transfer. Perpindahan panas itu terjadi antara sistem dan lingkungan. Biasanya berupa panas dan kerja. Ini kita bicara terlebih dahulu mengenai panas. Panas atau heat bahasa Inggrisnya atau Q itu biasanya simbol untuk menandakan panas adalah perpindahan energi antara sistem dan lingkungan karena perbedaan temperatur. Panas itu selalu berpindah dari sistem ke lingkungan karena ada perbedaan temperatur. Dari temperatur tinggi biasanya ke temperatur rendah. Tidak ada sebaliknya. Tidak ada dari temperatur rendah ke temperatur tinggi terus panasnya berkurang. Tidak ada. Contoh kalau saya badan Anda panas, ya, badan Anda panas demam, tentu saja Anda harus dikompres, diletakkan di kepala atau di leher, ya, es batu es. Ya. Tujuannya apa? Supaya panas dari badan Anda ini yang temperaturnya tinggi, dia akan keluar, itu akan masuk ke es ini. Ya, temperatur es lama-kelamaan juga akan meningkat temperaturnya, tentu saja juga akan mencair karena diletakkan di temperatur kamar. Contoh kita lihat di sebelah di situ ya, sepotong besi diletakkan dalam tandur atau furnace yang mempunyai temperatur tinggi. Energi mengalir ke dalam besi dan memanaskannya. Ya. Saya ulang kembali di gambarnya, saya keluarkan besinya. Nah, kita lihat ya, seperti itu, besinya masuk ke dalam furnace. Ya, besi ini temperaturnya di luarnya temperatur kamar. Kita masukkan ke dalam suatu tandur yang temperaturnya tinggi. Di sini tentu saja panas dari lingkungan itu akan masuk dalam besi ini. Dan suatu saat temperatur dari besi ini akan sama dengan temperatur lingkungan, temperatur furnace. Ya, akan sama dengan temperatur furnace di situ. Itu disebut dengan perbedaan panas. Disebut dengan perbedaan panas yang terjadi karena adanya perbedaan dari
temperatur. Jika besi kita definisikan sebagai sistem, maka energi yang mengalir dari lingkungan ke sistem merupakan energi panas atau berupa energi panas. Karena energi atau panas atau temperatur di bagian luar dari sistem ini sistem besi, itu lebih tinggi, tentunya panasnya akan masuk ke dalam besi. Peningkatan temperatur besi disebabkan oleh peningkatan energi termal dalam sistem. Jadi energi termal ini dalam besi ini meningkat, itu akan menyebabkan temperaturnya juga akan meningkat. Sistem mungkin tidak punya energi panas, ya, mungkin tidak punya energi panas. Atau kalau misalnya dia di temperatur 5 derajat Celcius, Anda keluar besi itu Anda bisa pegang, ya, kalau misalnya kita katakan standarnya di temperatur kamar, kita pegang dia dingin, kita katakan di situ dia tidak punya energi, dia panas, Anda bisa pegang, Anda bisa remas, Anda bisa pegang begini, itu besi. Tetapi kalau Anda memasukkan ke dalam panas seperti ini, ya, dia akan menyerap panas dari lingkungan, sehingga energi yang masuk ke situ, temperaturnya akan tinggi. Anda mungkin tidak bisa lagi memegang seperti ini, memegang seperti ini nggak bisa, karena dia panas. Ya. Jadi awalnya dia tidak punya energi panas, atau punya sedikit, temperaturnya masih kamar, kemudian Anda masukkan ke dalam panas seperti ini, dia akan mengambil panas dari lingkungan itu akan masuk ke dia, terjadi perpindahan panas, temperatur dia akan tinggi. Itu disebut dengan sistem mungkin tidak mempunyai energi panas. Panas atau heat adalah kuantitas yang mengalir dari lingkungan masuk sistem. Ya, kemudian Anda ambil besi ini, Anda keluarkan, Anda letakkan di atas meja atau di tempat yang lain. Dia juga akan suatu saat akan berkurang temperaturnya, karena temperatur lingkungan itu lebih rendah. Dia cuma singgah. Panas ini hanya singgah sebentar di besi ini. Kalau Anda masukkan ke dalam tandur ini, begitu Anda keluarkan, panas ini akan hilang ke lingkungan. Dia akan mengalir, akan berpindah ke lingkungan. Jadi dia hanya transit saja di sini. Ini dikatakan bahwa heat adalah energi dalam keadaan transit. Jadi panas itu hanya transit masuk ke sini, ya, karena temperatur di sini rendah. Ya, kemudian Anda keluarkan dari tanur, temperatur lingkungan itu rendah, ini lebih tinggi temperaturnya, dia akan keluar ke lingkungan. Itu jelas. Semua orang tahu bahwa kalau saya letakkan sesuatu di temperatur kamar yang terlihat terlalu tinggi, nasi, misalkan Anda mau makan nasi, ya, Anda pertama katakan temperaturnya tinggi, Anda nggak bisa makan, letakkan sebentar, panasnya akan keluar ke lingkungan sehingga Anda bisa makan dengan nyaman. Semua orang tahu fenomenanya atau gejalanya. Yang lain, perbedaan energi. Perbedaan energi ini, perbedaan energi antara sistem dan lingkungan berupa panas dan kerja. Panas kita sudah bahas sebelumnya, sekarang kita akan lihat kerja. Kerja didefinisikan sebagai bentuk lain dari energi yang dipindahkan antara sistem dan lingkungan. Kerja atau work didefinisikan sebagai bentuk lain dari energi yang dipindahkan antara sistem dan lingkungan. Kerja ini bisa berupa mekanik, bisa berupa magnetik, dan lain sebagainya. Yang lihat sekarang ini lebih banyak ke kerja mekanik. Untuk melihat satu bentuk dari kerja mekanik, perhatikan kompresi dari gas dalam silinder mesin mobil sebagai berikut. Ini adalah silinder mesin mobil, diberikan gaya dari sini, gaya yang diberikan sehingga terjadi pergerakan. Ya, dia bergerak ke sana. Gaya dikali dengan jarak atau perpindahan ini disebut dengan kerja. Di mana kerja itu adalah sama dengan gaya atau force bahasa Inggris, makanya dilambangkan dengan F, kemudian dikali dengan distance atau jarak bahasa Indonesia delta R. Kerja atau dalam bahasa Inggrisnya adalah work, makanya diberi notasi W, work, kerja. Jadi kerja adalah gaya dikali dengan jarak. Contoh real dalam kehidupan sehari-hari supaya Anda mudah mengerti. Anda makan hari ini, ya, makan dari pagi, banyak Anda makannya.
kemudian ditugaskan sama katakanlah teman Anda atau orang tua Anda atau lain-lain mendorong meja. Jaraknya katakanlah 2 meter. Wah, itu mudahnya enggak? Anda langsung dorong, berikan gaya tekanan, bukan bergaya maksudnya, bukan bergaya memberikan gaya. Anda menekan, mendorong meja sehingga dia bergerak sejauh 2 meter. Tentu saja kerja Anda tidak begitu berat, ya. Jadi energi yang Anda juga makan, dan dari Anda makan itu ada energi dalam tubuh Anda bisa keluarkan atau menggunakan energi tadi menjadi bekerja dalam hal memindahkan benda tadi. Itu kelihatan kerjanya tidak begitu berat, karena Anda menggunakan hanya sejarak 2 meter. Nah sekarang Anda diminta untuk mendorong meja sejauh 5 km. Kebayang ya, kebayang kerjanya, dan kebayang juga keringat yang keluar di sini. Dan terbayang juga, setelah itu Anda lapar, Anda butuh energi yang banyak lagi. Itu disebut dengan perbedaan energi antara sistem dan lingkungan, berupa panas, ya panas, ya perasaan Anda bernafas juga ada panas yang hilang ke lingkungan, ya itu panas, dan juga kerja. Kerja tadi adalah contoh yang kerja tadi. Anda mendorong meja seperti ini, kesamaannya di bawah work itu sama dengan gaya dikali dengan kecepatan. Ya, jadi tidak lebih lanjut, secara umum work itu sama dengan F dikali dengan delta L. Kemudian F itu adalah gaya dibagi dengan luas permukaan, ini dimanipulasi sehingga menjadi tekanan. F dibagi A menjadi tekanan supaya ini bisa diubah menjadi P, kemudian ini luas permukaan dikali dengan jarak, ini jadinya perubahan volume. Jadi komponen dari W ini bisa ditulis menjadi sama dengan P dikali dengan delta V. Ini juga yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Kalau misalnya Anda bicara mengenai kerja di termodinamika, pasti yang muncul adalah P delta V, bukan yang lain, bukan F dikali dengan jarak. Karena itu tidak begitu terlihat, tetapi kita di sini bicara mengenai P dikali dengan delta V. Jadi kerja W, kemudian P itu tekanan, P itu adalah perubahan volume yang satuannya meter pangkat 3. Nah, ini juga sama. Kenapa persamaan yang tadinya F dikali dengan delta L itu sama dengan P dikali dengan delta V itu terlihat dari kerja yang dilakukan di Bapak ini. Anda lihat, di Bapak ini sebenarnya kerjanya adalah memompa. Pompa itu fungsinya sama seperti yang di sini, pompa. Jadi memberikan gaya, ya. Kemudian dari situ udaranya masuk. Anda lihat bahan dari alat berat ini atau kendaraan berat ini dumper sepertinya ditambang. Yang tadinya kompres, ya, dia akan berkembang, akan mengembang. Itu contoh kerja. Anda bisa melihat perubahannya dari Anda menekan begini, melihat perubahan dari volume dari bahan ini. Yang tadinya kecil, tiba-tiba menjadi besar. Yang tadinya tekanannya, kalau misalnya lihat tekanan di situ 1 atm, kemudian tekanan juga menjadi besar. Ya, kalau misalnya tekanan luarnya 1 atm, oke. Kita katakan bahwa P-nya 1 atm, tapi jelas terjadi perubahan volume dari yang tadinya tidak ada gas di sini menjadi besar. Makanya persamaan yang tadinya W itu sama dengan F dikali dengan delta L, persamaan tersebut bisa diubah menjadi P dikali dengan delta V. Konvensi tanda dari kerja ini, kalau misalnya kita punya sistem, kemudian di luarnya adalah lingkungan, kemudian kita bicara Q tadi, lingkungan mempunyai temperatur lebih tinggi, energi dari lingkungannya akan bergerak ke dalam sistem untuk memanaskan sistem, itu diberi tanda positif. Kenapa positif? Karena energi panas dari sistem ini bertambah. Kemudian hal yang sama juga berlaku untuk W. W diberi tanda positif, dia artinya kalau misalnya lingkungan melakukan kerja kepada sistem, itu tandanya positif. Di positif di sini kerja dilakukan oleh lingkungan kepada sistem, negatif sistem melakukan kerja ke lingkungan. Tanda positif untuk panas dan kerja itu maksudnya adalah energi sistem, energi dia ini dalam bentuk panas dan juga kerja itu bertambah. Jadi energi sistem dalam bentuk energi panas dan juga dalam bentuk energi kerja atau bentuk kerja itu bertambah. Terima kasih atas perhatiannya.
Semoga bermanfaat. Ya, saya akhiri dengan terima kasih atas perhatian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri modul 1 mengenai pendahuluan. Kita akan lihat detailnya di modul 2 mengenai hukum pertama, termodinamika, dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.